Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bermajelis, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Pertama untuk diri kita sendiri. Semoga dengan hadir kita ke rumah Allah ini, Masjid Al-Murabbi ini, Allah urus kehidupan kita semuanya insyaallah. Allah perbaiki semua kehidupan kita, aslih lana ya Rabbana fi kulli syai', dalam setiap urusan-urusan kita. Allah angkat, ampuni, maklumi semua dosa, semua kesalahan, besar kecil, sengaja tidak sengaja. Allah hiasi sisa usia kita dengan taat, dengan sujud, dengan manfaat, dan paling penting Allah akhiri hidup kita husnul khatimah, mati kita baik-baik, dikubur kita baik-baik, ada yang berkenan menyolatkan, dan berhimpun kita semua di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga sebagaimana kita berkumpul di masjid ini ya jami', kita saling mengajak, saling masukin ke masjid. Semoga nanti di yaumul akhir nanti berkenan kita saling membela satu sama lain untuk saling menarik ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kita doa awali majelis ini dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah berikutnya untuk bapak mama kita, ayah ibu kita, mama bapak kita yang banyak berkorban untuk kita, yang dalam riwayat Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, andai kata engkau pun menggendong mamakmu dari Irak sampai kemudian ke Mekah, bolak-balik 100 kali, tawaf di Mekah, di Ka'bah, sa'i, wukuf 100 kali kamu ulang, tidak akan bisa menggantikan teriakan ibumu sekali saja. Itu yang kita nggak bisa balas. Kotoran kita, waktu kita dibuai oleh mama kita, nggak bisa tidurnya ayah kita, menerabas hujan tengah malam untuk beli obat agar anak kecil itu tumbuh besar, dua harapan ayah bunda kita jadi orang manfaat. Dan sampai sekarang kita belum bisa banyak membalas, banyaknya kita membebani. Maka tidak ada yang lebih baik daripada doa kepada ayah ibu kita yang masih hidup. Semoga bahagia sisa hidupnya. Wasilah anaknya soleh,
wasilah anaknya ke masjid, wasilah anaknya ngaji, bapak mama kita disehatkan Allah. Wasilah kita kemudian mendekat kepada Al-Quran, bapak mama kita dibahagiakan Allah. Dikaruniakan insyaallah wafat husnul khatimah masuk surga. Dan bagi yang belum sempat berbakti, ayah bundanya sudah tiada, berada di alam kubur. Semoga masa-masa menunggu yaumul qiyamah ini Allah lapangkan kuburnya, Allah sejukkan kuburnya. Berbahagia kedua ayah bunda kita di alam kubur, karena kemudian dapat syafaat, peringanan siksa kubur, dapat nikmat, terang, lapang karena anaknya soleh, anaknya sujud. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang ketiga yang terakhir untuk wasilah dakwah ya. Setelah kita doakan ayah bunda kita wasilah dakwah liman lahu haqqun alaina, kepada orang-orang yang boleh diulangi liman lahu, coba lagi, liman lahu haqqun alaina, liman lahu haqqun alaina, kepada orang-orang yang punya hak kepada diri kita. Istri kita yang kemudian mendukung kita luar biasa, suami kita yang mendukung kita luar biasa, anak-anak kita yang mendukung kita, teman-teman kita, orang-orang yang kemudian kita berhutang kita belum bisa bayar, orang-orang yang kemudian banyak memaklumi kita, para guru kita, asatidz semua. Liman lahu haqqun alaina, orang-orang yang punya hak pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Selamat datang Ustaz Taqi Malik. Ustaz langsung di sini Ustaz. Aman Ustaz. Langsung di sini Ustaz. Insyaallah ini ceramah nanti. Ini sama sih. Ahlan Ustaz. Liman lahu haqqun alaina, termasuk yang ngurus masjid ya. Yang kemudian para DKM Takmir Al-Murabbi, giver semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebahagiaan Abi malam hari ini, teman Abi, guru Abi, sahabat Abi. Dan yang paling Abi banggakan ini karena di dakwah nasional ini setelah almarhum Ustadz Arifin Ilham tiada, relatif orang Banjar yang Ustadz nasional Taqi Malik ini asli darah Kalimantan Selatan. Ini beliau bawa mama beliau, apa mama beliau? Antum Kota Baru apa? Tanjung Pura, Banjarmasin. Mama beliau Banjarmasin. Kalau ibu saya nggak tahu tuh, mama Banjar apa mah? Barabai kah? Tanjung kah? Lupa saya. Ini mama saya Banjar Balikpapan. Ada juga di belakang. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita belajar tentang bagaimana hidup berkah dengan Al-Quran bersama Ustadz Taqi Malik. Ya, ini teladan untuk anak-anak muda, masih muda. Ahlul Quran iya, Ahlul Quran iya. Al-Azhar Mesir alhamdulillah, hafal Quran alhamdulillah, bangun masjid di Bogor, Malikal Mulk, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi masjid beliau, amin. Ya. Nah, hari ini beliau datang menyapa nih persaudaraan entitas dakwah antara DP Foundation Masjid Abdurrahman bin Auf, dinaungi oleh gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran bersama Ustadz Taqi Malik, insya Allah. Hidup berkah bersama Al-Quran. Kalau bersama Al-Quran tetap bisa bisnis. Kalau bersama Al-Quran tetap bisa jadi influencer. Followernya Ustadz Taqi Malik seperti upah minimum Kabupaten Bandung, 2,6 juta rupiah. Kalau follower saya di Instagram seperti infak cetak hufaz, 100 ribu. Alhamdulillah. Kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang la raiba, tidak ada goyang, tidak ada ragu, di dalamnya tidak ada keraguan. Hudan, petunjuk, lil muttaqin. Ayat 2. Ayat 3, ayat 4, ayat menjelaskan ayat. Apa itu lil muttaqin? Siapa yang kemudian yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, yang tegak salatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang dari yang direzekikan diinfakkan. Berulang nanti di surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Kalimat yang baik tauhid seperti pohon yang baik, ada akarnya asluha tsabit iman, ada batangnya wa far'uha fis sama salat akhlak, ada buah manisnya, ada manfaatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak cuma beriman, enggak cuma punya akhlak, tapi bermanfaat. Enggak selesai sampai situ. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Meyakini yang diturunkan Allah sekarang dan sebelum-sebelumnya, diimani lengkap. Sebagai bagian dari perjalanan dakwah disempurnakan di risalah Nabi Muhammad SAW, dan mereka yakin kepada hari akhir. Ulaika ala hudan mir rabbihim, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang berjaya. Nah, ini hayya 'alal falah. Falah itu apa? Kemenangan. Yang berjaya muflihun. Jadi gimana supaya mau jadi muflihun? Harus dapat petunjuk. Hudan. Gimana supaya dapat petunjuk jadi muflihun? Harus jadi muttaqin. Nah, muttaqin ini gimana? Harus dekat dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah yang dapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka juga yang beruntung. Jadi beruntung itu dapat petunjuk, petunjuk itu Quran. Maka kalau mau beruntung kemana? Kemana kalau mau beruntung? Ke Al-Quran. Maka hari ini Abi, alhamdulillah kita dikaruniakan Allah yang beruntung. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Ustadz Taqi Malik ini orang yang beruntung, muflihun, amin. Bahagia keluarganya, lancar dakwahnya, sehatkan afiat insya Allah. Jangan lihat kecilnya, lihat dampaknya. Istri ada, alhamdulillah bahagia. Bidadari dibawa terus, sayap mama beliau dibawa terus, jimat.
Habis sering ngomong jimat, mama kita kandung jimat kita, dibawa terus. Ini contoh. Jangan bawa pacar tiap malam minggu, bawa mama nggak pernah. Mana di sini yang nggak pernah bawa mamanya jalan? Begitu ada mixu, bawa semua mixue, ke mixue bawa pacar, nah ini zolim. Kalau mau jalan-jalan bawa mama, mama jimat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Begitu kawan-kawan sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan belajar hidup berkah bersama Al-Quran. Materinya namanya materi kultum, kuliah terserah antum, ya. Jadi terserah Ustadz Taki Malik ini, Masya Allah nanti akan gimana materinya, gimana Allah turunkan ilham. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Saya serahkan langsung ke Ustadz Taki Malik. Tapi sebelumnya boleh ini kita ada prosesi ini, takut lupa ini. Mana prosesi? Ada kejutan ini dari DP Foundation. Insya Allah boleh Ustadz. Insya Allah ini kita ada akad wakaf masjid beliau di Bogor. Allahu Akbar. Sengaja 10 juta, tak 100 juta, 90 juta ini semua dari jamaah semua nanti ya. Nanti langsung follow IG-nya beliau, cari ada ya tadi. Ada wakaf. Ini pembukaan aja 10 juta untuk kawan-kawan terlibat. Ya, ini masjid di Kota Bogor yang waktu pengajian 3.000 jamaah. Ini masjidnya baru 1 lantai. Nah, makanya mudah-mudahan dengan nanti mengalir wakaf, insya Allah nanti makin banyak lagi yang bisa ngaji. Subuhnya udah 3 saf. Masya Allah, tabarakallah. Ini diasuh oleh guru kita Ustadz Taki Malik. Bismillah Ustadz ya. Diserahkan. Silakan RCTI, Metro TV, SSM, CNN, CNBC. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya serahkan kepada Taki Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya sambil dipegang enggak? Jangan. Burung dara, burung kenari. Orang kompak. Burung dara, burung kenari. Cakep. Kandang terbuka, lepas di jalan. Cakep. Kalau mau ngecas hati, datanglah ke majelis pengasuhan. Duduk di masjid berlama-lama. Cakep. Jangan lupa zikir dan doa. Tenang saja. Pengasuhnya Ustaz Randy Saputra. Takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang singkat, sedikit, tapi mempunyai sejuta makna. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang kuat kecuali hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi kalau ada orang memuji-muji kita, kita sebagai orang yang beriman harus banyak-banyak istighfar.
Kenapa? Punya potensi kita menjadi orang yang angkuh, besar hati. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Ustaduna Muallimina Ustaz Rendi Saputra, jazakumullah khair, sudah mengundang Al-Faqir datang ke majlis pengasuhan ini. Rasa-rasanya masih belum pantas saya berdiri duduk di sini, karena duduknya saya juga masih belum kelihatan dari belakang. Saya berdiri pun masih gak kelihatan rumahnya. Makasih banyak Ustaz sudah mengundang. Semoga pertemuan kita, pertemuan saya dengan Ustaz Rendi dan antum-antum semuanya menjadi wasilah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Murabbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pengen hafal Al-Qur'an 30 juz, angkat tangan. Insyaallah yang angkat tangan didoakan malaikat hafal Quran 30 juz tahun ini. Kalau seandainya Al-Quran, kertas mushaf yang ada di seluruh dunia saat ini terbakar, hilang Qurannya, apakah Quran hilang? Masih ada Ustaz. Kalau Qurannya hilang, kertasnya hilang, masih ada di handphone, aplikasi Quran digital. Kalau misalnya masih ada di handphone Quran digital, jatuh meteor datang dari luar angkasa. Ketika jatuh ke bumi, meteor tersebut mengandung besi yang menarik semua magnet besi yang ada di muka bumi. Handphone ditarik, mobil ketarik, semua yang ada unsur besi semuanya ketarik. Handphone sudah tidak ada lagi. Kertas Quran sudah tidak ada. Handphone sudah tidak ada. Apakah Quran masih ada? Masih ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menaruh Quran tidak hanya pada kertas. Allah Subhanahu wa taala menaruh Al-Qur'an ada di dalam hati, dada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menyebut namanya, beliau menyebutkan dengan satu saja, memuji dirinya sendiri. La ilaha illahu al-wahidul qahhar. La ilaha illa anta, satu saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menggunakan kalimat nahnu yang artinya adalah kami. Kenapa dikatakan kami padahal Allah hanya satu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang yang mention yang dia sedang berjuang menghafal Quran. Inna, sesungguhnya saya, kata Allah, aku dan orang-orang yang menghafal Quran di muka bumi ini, nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya menjaga hafal Quran, menjaga Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh akan dijaga sampai kapanpun. Quran mushaf hilang terbakar, handphone sudah tidak ada, tapi masih tetap akan ada di otak manusia. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya siapapun yang hari ini hidupnya selalu berdekatan dengan Al-Qur'an, maka hidupnya pasti akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarahnya hari ini orang yang dekat sama Quran hidupnya melarat. Tidak ada sejarahnya hari ini orang yang hatinya terpaut cinta sama Quran hidupnya susah. Gak ada. Orang yang hidupnya dekat dengan Quran pasti akan dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Level terendah orang cinta sama Al-Quran adalah mendengarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarlah Al-Qur'an itu. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat. Bayangkan orang yang hanya mendengarkan Al-Quran saja, rahmatnya Allah turun kepada dia. Apabila kalau dia naik level, yaitu mulai membaca Al-Quran, maka semakin banyak kebaikan, keberkahan, rahmatnya Allah turun kepada dia. Level terendahnya adalah orang yang mendengar Al-Quran. Dulu saya waktu kecil, saya selalu dibiasakan sama Umi, sama orang tua saya untuk selalu diperdengarkan murotal Al-Quran. Kenapa? Anak kecil usia 3 tahun, usia 4 tahun, yang apa dia dengar masuk ke telinga dia, maka itulah yang selalu dia akan ingat. Anak kecil belum punya masalah. Anak kecil belum punya tuntutan beban hidup dalam pikirannya. Maka setiap apa yang dia dengar dalam telinganya, maka itu masuk ke dalam otaknya dan tersimpan secara otomatis. Maka itulah yang dilakukan oleh orang tua saya. Hari ini saya ngajak istri, ngajak Umi saya kemanapun dan kapanpun kalau saya sedang berdakwah. Kenapa? Karena hari inilah Umi saya sedang memetik apa yang beliau perjuangkan beberapa puluh tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, orang tua saya menangis karena menaruh anaknya ke pesantren. Tapi hari ini orang tua saya memetik hasilnya. Kenapa? Banyak zaman dulu orang-orang tak peduli dengan orang yang hafal Quran. Tahun 2000, tahun 2003, mana orang peduli sama orang yang hafal Quran? Bagi orang tua zaman dulu, orang yang masuk pesantren itu, bagi mereka keluar hanya menjadi seorang imam, keluar hanya menjadi seorang pendakwah, tidak bisa menjadi seorang dokter. Buktinya sekarang semakin banyak pondok-pondok tahfidz Quran bertebaran di Indonesia. Buktinya semakin banyak hari ini orang-orang yang rela berjuang hafal Quran. Kenapa? Orang yang hafal Quran bukan saja mereka dijadikan sebagai seorang imam, tapi banyak di antara mereka yang menjadi seorang dokter. Apa contohnya? Contohnya ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas Kedokteran menerima calon mahasiswa yang hafal Quran 30 juz beasiswa. Kalau mau jadi dokter harus menyiapkan uang 300 juta sampai 500 juta. Tapi karena dia menghafal Quran 30 juz, dia mendapatkan akses, dimudahkan untuk masuk menjadi seorang dokter. Maka ketika itu orang tua saya mengantarkan saya ke pondok, menangis. Bagi saya, waktu itu orang tua saya sedang menanam benih-benih kepada anak-anaknya. Saya anak paling besar, punya 3 saudara. Nomor 2 namanya Muhammad Al-Fatih, nomor 3 namanya Wafiq Azizah, yang keempat namanya Muhammad Tuhan. Empat anaknya orang tua saya memasukkan semuanya ke pesantren. Apa kata orang tua saya? Tak masalah kalau seandainya anak saya tak mengerti matematika dahulu. Yang penting bagaimana Quran sudah terinstal di kepalanya. Maka 4 anak yang diarahkan sama orang tua saya, alhamdulillah 2 diantaranya sudah selesai 30 juz. 1 yang perempuan namanya Wafiq Azizah sudah hafal Quran 20 juz. Semalam menikah sama seorang laki-laki namanya Ihsan. Ihsan ini lulusan pesantren. Beliau juga rupanya hafal Quran 30 juz. Adik saya yang namanya Muhammad Tuhan, yang paling kecil usia 16 tahun selesai hafalan Quran 30 juz hanya dalam jangka waktu 6 bulan.
Ayah bunda abang kakak, bayangkan kalau kita punya satu anak saja yang dia menjadi seorang penghafal Quran, maka satu anak itulah yang akan menyelamatkan 10 keluarga kita yang telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Satu. Kalau kita punya 5 anak, 5 anaknya masuk semua ke pesantren, masuk ke pesantren, Umi Abi pengen kamu keluar dari pesantren hafal Quran 30 juz. Kalau sudah hafal Quran 30 juz, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Dunia datang dalam keadaan hina. Dunia datang dalam keadaan bersimpuh di kaki kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak yang dekat dengan Rasul. Tapi banyak di antara sahabat-sahabat Rasul itu hanya beberapa orang saja yang dijadikan menjadi seorang imam sholat. Siapa di antaranya? Yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Orang yang jago baca Qur'annya, paling mahir, paling ahli dalam Al-Qur'annya, maka berhak dia menjadi seorang pemimpin. Maka berhak dia menjadi seorang imam. Maka suatu ketika saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, bacalah Quran kepadaku." Maka kata Abdullah bin Mas'ud disampaikan kepada Rasulullah, "Kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin aku bisa membaca Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan Quran turun kepada engkau? Maka dibacakanlah ayat Qur'annya saat itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayatnya, menangislah Abdullah bin Mas'ud. Baru membaca 1 ayat saja. Kenapa hari ini banyak di antara kita masalah hidupnya tak pernah diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak kembali kepada Al-Qur'an. Banyak hari ini orang ketika punya masalah sibuk mencari produknya manusia. Apa itu? Punya hutang larinya ke temannya. Punya hutang larinya ke pinjol. Ambil KTP, foto selfie, cair uangnya, habis itu kalau di anak TikTok bilangnya langsung party gitu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bayangkan kalau orang tuh jauh dari Quran, hari ini banyak yang terjerat dengan pinjaman online, ikhwah. Sedikitnya sehari itu 5-10 orang yang nge-DM ana Abi. Beliau nge-DM ana cerita masalah hutangnya. Ada yang mau pinjam uang, Ustaz Taki, saya boleh nggak pinjam uang 10 juta? Nanti insya Allah saya ganti, kata dia. Gak kenal, tapi hari ini berani orang mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang yang dia belum tentu dia kenal. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang sampai minta 100 juta. Ustaz Taki, saya boleh pinjam uang gak 100 juta? Saya mau bayar hutang. Hutang pinjol saya sudah berlipat-lipat bunganya. Dia cerita panjang lebar. Rata-rata hari ini banyak orang tersesat. Salah memilih produk, sibuk memilih produk manusia, tapi lupa dengan produknya Allah. Apa itu? Al-Quran. Kalau orang jauh dari Al-Quran, maka hidupnya akan sesat. Maka kalau antum hari ini sedih, antum punya masalah, antum lagi sedih, antum lagi ditimpa musibah, maka Allah sampaikan di surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa kata Allah? Sungguh aku tidak akan meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai hamba-Ku.
Setelah kita minta kepada Allah, maka Allah sampaikan kembali, alam nashrah laka sadrak. Apakah hatimu belum lapang kata Allah setelah kamu membaca Al-Quran? Karena kalau hari ini kita berdoa kepada Allah, kita yang sedang berbicara kepada Allah. Tapi kalau kita pengen Allah berbicara sama kita, maka bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sejatinya Allah sedang berbicara sama kita. Saya setahun yang lalu berangkat umroh sama istri sama ibu. Saat saya umroh, saat itu saya sedang berdua sama istri saya. Saya kalau berbicara masalah umroh langsung flashback saya 2 tahun lalu. Saya kenal sama istri saya di depan Ka'bah. Di sini yang datang ini jomblo-jomblo apa sudah nikah semua nih? Hah? Jomblo? Jomblo? Coba yang jomblo angkat tangannya. Serius, yang jomblo angkat tangannya, saya mau doain. Coba yang jomblo angkat tangannya yang paling tinggi. Yang perempuan gak usah malu-malu. Insya Allah malaikat sedang menyaksikan kita. Ya, yang paling tinggi. Insya Allah orang yang cinta ke majelis ilmu akan dipertemukan sama orang yang juga cinta ke majelis ilmu. Pulang dari majelis pengasuhan, keluar tiba-tiba besok langsung akad nikah. Amin. Jadi Ustaz nanti bukan hanya bikin majelis pengasuhan, tapi bikin juga majelis mak comblang. Ya, banyak hari ini perempuan-perempuan ini frustasi, Ustaz. Frustasi dengan buaya-buaya syariah. Ya, indikasi buaya syariah itu adalah ketika jam 3 pagi dia ngechat perempuannya, Assalamualaikum Ukti, sudah sholat tahajud belum? Nah, banyak perempuan-perempuan hari ini merasa frustasi gitu. Dia kira perempuan-perempuan yang alim itu, Masya Allah, rupanya punya modus-modus juga mereka, punya kemampuan juga rupanya. Ketemu sama laki-laki yang ganteng, rupanya selingkuh. Begitu sebaliknya, yang laki-laki dapat perempuan yang cantik, perempuannya yang gak mau. Maka insya Allah yang tadi angkat tangan yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik insya Allah. Doanya antum harus ingat ya. Ya Allah berikan hamba jodoh yang soleh, gak apa-apa ganteng, yang penting dia soleh. Dengerin yang perempuan, Uy, yang jomblo perempuan, doanya jangan minta sama Allah, ya Allah, gak apa-apa ya Allah dia menjelek, yang penting dia mau soleh ya Allah. Pas didatangkan sama Allah orang yang jelek tapi soleh, mikir-mikir, maka doanya harus diganti. Apa doanya? Ya Allah datangkan hamba jodoh ya Allah, gak apa-apa ganteng, yang penting soleh ya Allah. Oke? Sip? Aman? Oke, pulang sholat tahajud minta sama Allah satu saja, minta doa itu. Yang laki-laki, ya Allah berikan hamba jodoh ya Allah, gak apa-apa cantik, yang penting soleha. Oke? Sip? Insya Allah orang yang suka ke majelis ilmu juga akan dipertemukan sama orang yang cinta sama majelis ilmu. Antum-antum inilah wajah-wajah orang penerus generasi bangsa kita. Saya miris betul hari ini melihat anak-anak muda kita jauh dari masjid, tapi antum-antum hari ini dipilih sama Allah untuk cinta sama masjid. Kata Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan bahwasannya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 di antara golongan itu adalah anak muda yang hatinya terpaut sama masjid. Saya kalau antum tanya hari ini, Ustaz, antum sekarang sibuk apa? Saya sibuknya ngurus masjid. Saya ini hanya marbot masjid. Kerjaan sampingan saya jualan saffron. Ya, betul Ustaz? Jadi kerjaan utama saya adalah ngurus masjid. Alhamdulillah sudah 6 bulan saya hijrah dari Jakarta. Saya mengikuti langkahnya Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau bangun? Masjid. Namanya Masjid
ubah. Itulah yang saya lakukan. Saya hanya menyontoh apa yang Rasulullah lakukan. Saya menyontoh guru kita Ustadz Rendi. Saya menyontoh guru-guru kita dari Pontianak, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz EN. Bahwasannya ada yang lebih penting urgensinya bagi umat, yaitu bagaimana cara mengajak umat balik ke masjid. Cara ngajak umat balik ke Al-Quran. Semakin jauh kita dari masjid, maka semakin jauh kita hidup kita, tersesat kita. Semakin jauh kita dari Al-Quran, semakin jauh hidup kita. Maka kurikulumnya Masjid Malikal Mulki di Bogor Tanah Sareal, masjid yang sedang saya asuh sekarang di Bogor, itu kurikulumnya simpel saja. MSU, Masjid Subuh Quran. Kenapa? Kalau hari ini ada orang punya masalah, dia cerita panjang lebar sama saya. Ustadz, saya gini, Ustadz, saya punya masalah, Ustadz, gimana ya Ustadz? Saya hanya tinggal ambil Quran, saya suruh dia baca Quran. Pas dia baca Al-Quran, rupanya bacaannya berantakan. Bagaimana mungkin Allah mau menyelesaikan masalah hidupnya, sedangkan bacaan Qurannya masih berantakan? Sedangkan Allah sampaikan di Al-Quran di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Alladzina, orang-orang yang atainahumul kitab, mereka telah diberikan Al-Quran. Yatslunahu, mereka membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebaik-baik bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang sebetulnya betul-betul beriman kepada Allah, bukan Islam yang KW. Jadi kalau mau tahu indikasi orang yang taat, indikasi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul yang disampaikan Abi tadi, bahwasannya cek saja Qur'annya. Bagaimana kalau Qur'annya berantakan, maka hidupnya pasti juga akan berantakan. Apa kalimat selanjutnya? Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar jauh dari Al-Quran, kata Allah, faulaika, maka mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi kalau antum, kita semua yang hadir dalam majelis ini mau hutang diselesaikan sama Allah, mau ketemu jodoh yang terbaik, mau bisnis melejit omsetnya, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Cerita dia sama saya, Ustaz saya punya masalah. Setelah saya cek baca Qurannya berantakan. Habis itu saya tanya, antum sholat subuh enggak? Sholat Ustaz. Masa? Iya Ustaz. Jam berapa sholat subuhnya? Hehe, jam 5:30 Ustaz. Dia ngira kalau sholat 5:30 itu sholat subuh. Padahal kita-kita yang beriman ini harus betul-betul menjaga sholat 5 waktunya dengan tepat waktu. Loh, saya kasih contoh ya teman-teman ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perusahaan yang dia punya karyawan. Saya tanya sama antum, setiap perusahaan ada SOP enggak? SOP itu turun kepada direksi-direksi, BOD, sampai ke karyawan yang paling rendah misalnya. Masuk semuanya. Artinya semua karyawan, semua orang-orang yang kerja di lingkup perusahaan tahu SOP-nya apa. Datang tepat waktu. Kalau 3 kali bolos maka di DO langsung dikeluarkan misalnya. Masing-masing SOP-nya punya pasalnya masing-masing. Kalau seandainya ada karyawan yang misalnya ownernya bilang kepada karyawannya, nanti meetingnya jam 12 ya, jam 12:30 habis sholat zuhur. Terus si karyawannya bilang, Pak, maaf Pak, saya sibuk, bisa nggak meetingnya jam 2 aja? Seorang karyawan yang digaji sama ownernya bilang sama ownernya, Pak,
Saya sibuk, bisa nggak meetingnya jam 2 aja? Kira-kira perasaan orangnya gimana? Marah nggak? Marah nggak? Kecewa nggak? Begitulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil kita dengan panggilan azan, kita sibuk dengan kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan telinga kita tuli tak mendengar panggilan suara azan. Kira-kira kalau seorang owner yang memerintahkan semua karyawan-karyawannya untuk bergerak, apa yang kira-kira dilakukan sama karyawannya? Pindah, hilangkan pekerjaannya, tinggalkan pekerjaannya. Ini Allah bos yang nyuruh bos. Malikal mulki yang mempunyai kerajaan. Bosnya kita siapa? Allah Tuhannya. Om. Atasan kita siapa Tuhannya? Om. Allah. Berani-beraninya kita menunda-nunda waktu sholat, sedangkan Allah sampaikan di surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kata Allah setelah dipanggil kita dengan panggilan azan, maka fas'au ila dzikrillah. Apa arti fas'au ila dzikrillah? Apa artinya fas'au? Fas'au itu dalam bahasa Arab kalimat perintah. Bergegaslah kata Allah. Buru-burulah kata Allah. Cepat-cepatlah kata Allah. Lah kita malah melambat-lambati. Kalau misalnya ada owner melihat karyawannya kerjaannya lambat, menunda-nunda, kira-kira ownernya sayang gak sama karyawannya? Gak sayang. Begitu juga dengan Allah. Kalau ada hambanya yang nunda-nunda waktu sholat, SOP-nya sudah jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Tapi masih karyawannya masih berleha-leha. Hamba yang ngakunya hamba ini masih berleha-leha, nunda-nunda sholat. Makanya banyak hari ini orang yang mengaku hamba, tapi gayanya kayak Tuhan. Apa? Ngakunya hamba, gayanya kayak tuh. Wah, ikutin saya, ngakunya hamba, gayanya kayak Tuhan. Astagfirullah. Maka kalau hari ini kita masalah mau diselesaikan sama Allah, balik ke Allah. Kenapa tema hari ini yang dibawa sama Abi adalah hidup berkah bersama Al-Quran? Karena segala sesuatu yang menempel dengan Quran hidupnya akan dimuliakan sama Allah. Berkah. Kertas yang kita pakai untuk coret, tisu yang kita pakai untuk melap hingus, tisu untuk melap keringat kita, sama bentuknya kertasnya dengan apa yang kita baca dari mushaf. Tapi yang membedakan adalah ketika Quran itu ditempel dengan ayat-ayat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka tidak boleh kertas itu ditaruh di bawah lutut kita. Antum tahu gua? Gua tahu gua? Apa namanya di gunung-gunung itu biasanya ada gua. Berapa banyak gua di dunia, tapi ada satu gua yang sampai detik ini orang berbondong-bondong, berjuta-juta orang pengen datang ke gua itu. Tahu guanya? Gua Hira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Hanya karena Al-Quran turun ke dalam gua, maka orang berlomba-lomba untuk datang ke sana.
Segala sesuatu yang menempel hidupnya dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan. Bulan disebutkan Allah, ada yang namanya Muharram, ada yang namanya Rabiul Awal dan seterusnya. Tapi kenapa hanya Allah sampaikan di Al-Quran bulan Ramadan yang begitu dimuliakan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka semua apapun yang bersangkut paut dengan Quran, hidupnya pasti akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi resolusi tahun 2023 adalah, jadi resolusi itu kata lain dari doa, teman-teman. Dari doa. Kalau kita bilang target, kalau nanti tercapai kita punya potensi untuk sombong. Tapi kalau kita bilang tahun 2023 resolusi saya, doa saya, insya Allah saya harus menjaga sholat tepat waktu di masjid. Saya harus mulai memperbaiki bacaan Quran saya. Kenapa? Karena saya pengen hidupnya diperbaiki sama Allah. Saya tahun 2023 harus banyak berbakti kepada orang tua. Makanya disampaikan Ustaz Randy tadi bukan hanya omongan biasa. Saya merasakan, beliau merasakan, banyak orang merasakan bahwasannya hari ini antum punya orang tua. Apalagi ibu antum adalah jimat yang paling mahal yang tak akan pernah digantikan sama siapa. Banyak hari ini Ustaz, orang itu sibuk meminta doa kepada guru, tapi dia lupa minta doa sama orang tua. Kenapa? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merasa besar dia ngajarin orang tua. Nauzubillah. Maka tahun 2023 antum punya masalah, antum punya bisnis, yakinlah sama Allah. Kalau hari ini antum berbakti sama orang tua antum, masalah hidup antum diselesaikan sama Allah. Bisnis akan dinaikkan, omsetnya melejit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah ketemu jodoh, insya Allah dapat jodoh yang soleh dan soleh. Saya alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun menikah sama istri. Minta doanya semoga segera dikasih keturunan yang soleh dan soleh. Perkenalan saya sama istri dulu tahun 2020. Ketika saya berangkat umroh, saya kalau umroh biasanya kalau sudah lagi pengen berlama-lama di Ka'bah, di depan Ka'bah, gak mau pulang saya ke hotel. Orang habis zuhur pulang ke hotel, makan siang, bagi saya dengan bacaan Quran sudah mengenyangkan perut saya. Maka saat itu dari sholat zuhur saya ngaji tilawah murojaah 2-3 juz. Habis selesai saya ngaji 2-3 juz, duduk saya depan Ka'bah, melihat Ka'bah, memandang Ka'bah. Ya Allah, memandang Ka'bah saja sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak tahu kenapa tiba-tiba saya yang habis ngaji ini angkat tangan doa sama Allah. Ya Allah, berikan hamba jodoh yang solehah, yang cantik ya Allah. Gak lama setelah saya doa seperti itu, gak minta apa-apa Ustaz. Cuma minta doanya seperti itu Ustaz. Solehah cantik dah. Habis itu rupanya selesai doa, saya duduk sebentar. Antum tahu lah ya, kalau antum follower saya dari tahun 2016, saya memang suka ngebalas reply story Instagram. Habis itu saya scroll Instagram. Kalau follower saya kan 2,6 juta. Jadi kalau nge-scroll tuh harus kayak gini kan. Jadi di antara ratusan ribuan orang yang reply story saya, kenapa orang reply story saya? Saat itu saya lagi story Instagram, saya posting, saya bilang apa? Depannya Ka'bah, saya bilang tempat tongkrongan terbaik di muka bumi adalah nongkrong depan Ka'bah. Rupanya story itulah yang menjadi tulisan itu di reply story-nya sama istri saya sekarang. Jadi yang nge-DM saya pertama istri saya. Akhirnya ketika saya buka Instagram,
Saya kliklah Instagram ngasal-ngasal, terbuka rupanya akun Instagram dia. Dia balas reply story saya. Masya Allah. Habis itu saya bukalah profilnya dia. Rupanya dikunci profilnya. Saya pengen datang ke orang kunci apa namanya? Tukang kunci. Beda jobnya ini. Akhirnya saat itu saya coba screenshot, saya coba apa namanya zoom foto profilnya, Arab kayaknya ini. Ujungnya ada tolibnya rupanya Ustaz. Bismillah lah kalau gitu. Dia bilang reply story Masya Allah, saya balas dengan emot senyum, jaim. Habis itu gak dibalas lagi DM-nya. Waduh, gimana rupanya cara dia biar bisa ngebalas Instagram saya lagi ya, story saya. Gak lama 2 jam kemudian barulah saya tanya, kamu orang mana? Saya orang Batam. Dari situlah perkenalan saya sama istri saya. Saya telusurin siapa sih dia ini. Saya cari, rupanya beliau ini punya satu sahabat Ustaz. Sahabatnya ini namanya Kara. Jadi sahabatnya ini follow Instagram saya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. 3 tahun berturut-turut nge-DM saya sampai nge-email saya, gak pernah dibalas. Dia baru nge-DM saya sekali, dibalas. Langsung sahabatnya marah. Kok bisa sih? Kamu baru nge-DM sekali langsung dibalas. Gak tahu kata istri saya. Cemburu dia rupanya. Maka saat itulah saya mulai tanya, bagaimana sifat akhlaknya istri saya. Kalau kita pengen tahu sifat orang, akhlak seseorang itu, lihatlah dari temannya. Lihatlah, tanyalah dari sahabat-sahabatnya. Gak lama setelah itu 3 bulan datang ke Batam, khitbah, besok langsung akad nikah. Alhamdulillah sampai sekarang selalu ditemani sama istri dan umi tercinta. Doakan semoga istri saya juga bisa menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan saya dan istri selalu istiqomah di dalam dakwah. Karena mahal iman, hidayah yang Allah berikan kepada kita tuh mahal. Ya, jangan pernah luput doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ikutin saya. Rabbana, ya Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan engkau cabut di hati kami keimanan, hidayah, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana, dan karuniakan kepada kami min ladunka, dari engkau, ar-rahmah, kasih sayang. Jangan pernah luput doa seperti ini. Ini selalu saya sampaikan kepada orang-orang terdekat dan seluruh follower saya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa yang kedua, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ikutin saya. Allahumma, ya Allah, habib, hiasi, ilaina, kepada kami, al-iman, iman, wa zayyinhu, dan hiasi iman tersebut, fi qulubina, kepada hati kami, ghillah, bersama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi setelah antum dapat iman, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang beriman. Kumpul sama orang-orang soleh. Tadi saya di perjalanan berangkat dari jam 8 dari Bogor. Nyampe di Bandung kurang lebih jam setengah 1. Saya kira cuma 3 jam Ustaz. Rupanya sampai 5 jam. Karena Bandung ini macetnya luar biasa.
Di perjalanan saya diskusi lah sama driver di samping saya. Rupanya beliau ini bukan driver orang biasa. Drivernya dari Ustadz Randy. Tadi saya diskusi sama beliau, saya katakan, kenapa ya 2021, 2022 orang-orang ini sudah mulai malas datang ke kajian, saya bilang. Banyak anak-anak muda hari ini lebih suka nongkrong di masjid, di kafe, lebih suka nongkrong di mall. Maka saya pengen betul bagaimana dengan hadirnya majelis pengasuhan ini, insya Allah menjadi titik pusat sentral anak-anak muda belajar di sini, insya Allah. Dikawal sama beliau, insya Allah. Dan mudah-mudahan dakwah ini tidak cukup hanya sampai Bandung, tapi tersebar di beberapa titik di seluruh Indonesia. Di Malikal Mulki saya lagi berikhtiar ngebangun kawasan peradaban Quran. Jadi namanya kawasan peradaban Quran Malikal Mulki. Kenapa Malikal Mulki? Karena subuh hari ketika itu saya sedang imam di Pontianak, saya bacalah surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampai selesai. Rupanya habis sholat subuh saya berdiskusi lah sama guru-guru kami di Pontianak. Apa kata beliau? Ustadz Taki, orang kayak antum ini sayang kalau hanya mengurus bisnis yang kecil di mata Allah. Umur antum, ilmu antum, pengalaman antum yang Allah titipkan Al-Quran kepada antum, sudah saatnya antum mengajak umat balik ke masjid. Sudah saatnya ngajak umat balik ke Al-Quran. Maka ketemulah namanya Malikal Mulki. Namanya Masjid Malikal Mulki. Kawasannya kawasan peradaban Quran Malikal Mulki. Kenapa kawasan peradaban Malikal Mulki? Karena kita pengen mencetak penghafal Quran yang berkualitas dan imam yang akan dikirim ke seluruh dunia. Jadi orang yang masuk ke Malikal Mulki, mereka dikader untuk bisa menghafal Quran 30 juz, berkualitas bacaannya, punya suara bagus, mutqin, bersanad nyambung sampai Rasulullah. Kemudian yang kedua, kurikulumnya yang pertama tadi tahfidz Quran, yang kedua yaitu fokus belajar bahasa Arab dan Inggris. Kenapa? Karena impiannya ketika mereka lulus bisa dikirim ke seluruh dunia. Yang terakhir yaitu mempelajari ulumul syar'i. Apa itu? Fikih salat, fikih thaharah, fikih muamalah. Jadi imam-imam yang kita kirim berkualitas semua. Tahu hukum sholat, tahu hukum taharah, tahu hukum muamalah bisnis. Dan mereka-mereka ini kita cetak bagaimana caranya. Mereka bukan hanya hafal Quran, tapi juga bisa menjadi seorang pemimpin di masjidnya masing-masing. Menjadi seorang pengasuh. Karena Indonesia ini sebetulnya tidak kekurangan ustadz, tapi kekurangan seorang pengasuh. Apa sih arti pengasuh? Kenapa disampaikan sama beliau dibikin yang namanya majelis pengasuhan? Karena dengan majelis pengasuhanlah kita bisa bercerita. Kita punya masalah, ceritakan masalahnya. 24 jam siapapun yang mau, itulah gunanya pengasuh. Kalau ustadz ceramah di podium, di panggung, pulang selesai sudah. Tapi kalau pengasuh mengawal santri-santrinya, mengawal jamaahnya agar jamaah semua yang hadir di sini hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, hidupnya dimuliakan sama Allah dunia dan akhirat. Amin. Maka titip doanya, insya Allah anak-anak santri yang mereka berjuang menghafal Quran di Malikal Mulki juga nilai plus value-nya adalah kita ajarkan bagaimana mereka bisa mengikuti suara imam-imam Timur Tengah 30 sampai 40 suara imam Timur Tengah. Agar apa? Agar ketika mereka datang ke masjid, mereka setiap sholat mengganti-ganti iramanya, Ustaz. Mantap gak kalau kayak gitu? Sholat maghrib imamnya pakai iramanya Syekh Suud As-Suraim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam sholat Isya ya juga, tapi mengganti iramanya dengan irama yang lain, yaitu Syekh Muhammad Ayyub. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok imam sholat subuh ganti lagi iramanya. Siapa dia? Yaitu Syekh Bandar Balila, Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok ganti lagi iramanya, terus seperti itu sehingga jamaah tidak ada yang pernah bosan mendengarkan bacaan Quran. Maka insya Allah harapannya setiap kita datang ke masjid-masjid di seluruh Indonesia yang imamnya adalah orang-orang yang pernah mondok di Malikan Mulki. Mereka adalah kader-kader terbaik Malikan Mulki yang bukan hanya kita kirim ke seluruh masjid di Indonesia, tapi sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Jepang, sampai ke Saudi, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Amin ya Rabbal. Takbir. Kenapa hari ini Ustadz Taki Malik kok bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah? Lagi-lagi wasilah dari orang tua saya. Saya bukan siapa-siapa. Duduknya saya di sini adalah berkat doa orang tua. Doa orang tua itu dahsyat, teman-teman. Dari kecil saya sudah dibiasakan sama orang tua disuruh putal merotal Quran setiap hari. Siapa di sini pengen umroh angkat tangan? Insyaallah Ustaz ya. Semua jamaah Al-Murabbi Majelis Pengasuhan kita reunian kumpul di depan Ka'bah insyaallah. Ini yang datang nih berapa ribu nih? 1000 orang lebih ya, insya Allah ya. Berarti kita butuh 2-3 pesawat. Kita charter pesawat insya Allah. Siapa yang mencarter? Majelis Pengasuhan. Masya Allah, bergetarlah orang-orang kafir melihatnya. Rupanya orang muslim ini kaya-kaya rupanya kata dia. Begitulah kita. Antum jangan hanya fokus ngaji saja, fokus juga mencari uang. Kenapa? Izzahnya kita dilihat sama orang-orang yang tak beriman dari pakaian kita. Maka kalau saya setiap keluar dari rumah, apalagi kalau berdakwah, guru kita mengajarkan Ustadz Lukman, pakailah pakaian yang terbaik. Apalagi kalau kita mau sholat. Kita kadang-kadang kalau mau ketemu pejabat pakai jas, rapi, wangi, bersih. Tapi kalau sholat bajunya compang-camping. Kita mau ketemu sama Allah bos. Mau ketemu sama Allah pakainya celananya kotor, celananya bau, keteknya bau. Saya itu pernah sholat ya. Bener loh serius ini ya. Antum harus perhatikan betul ya. Bagi yang merasa keteknya bau, tolong sadar diri. Saya pernah suatu ketika sholat jadi jamaah, imamnya bagus bacaannya, tapi nggak fokus gara-gara aromanya menyengat. Apalagi pas lagi ruku, wah itu seakan-akan anginnya tuh ke hidung saya langsung saya buyar fokusnya saya. Maka kita juga punya program namanya santri berani, santri bersih dan wangi. Islam harus melambangkan, mencontohkan bersih, wangi. Pakai pakaian terbaik, pakai dengan pakaian termahal kalian. Kenapa? Izzahnya kita ada di mata mereka. Pakaian kita. Imanuhum fi a'yunihim. Apa? Imannya mereka yang tak beriman ada di mata mereka. Jadi kalau kita mau ketemu sama mereka, pakailah dengan pakaian terbaik. Saya kalau mau masuk
Dengan anak-anak komunitas bisnis, saya harus pakai dengan pakaian terbaik, pakai LV, pakai Gucci. Kenapa? Karena mereka akan berpikir, bukan main-main Ustadz rupanya nih. Tapi kalau saya datang dengan baju sarung, baju kotor, peci sudah dekil di sini, kira-kira mau mereka dengar nggak? Apa sih ini Ustadz ini? Paling ngajak sholat lagi ke masjid kata dia. Tapi kalau kita pakai dengan pakaian terbaik, seperti yang Rasulullah ajarkan, bagaimana Rasulullah ketika berperang memakai dengan kuda terbaik, pakaian kuda besi yang terbaik. Maka kita juga harus sama mencontoh seperti itu. Tunjukkan izah Islam ini, bahwasannya kita juga sama kaya raya, sama seperti mereka. Takbir. Insya Allah ya, semua yang di sini bisa umroh ya. Tahun 2023 saya yakin di antara antum semua ada yang Allah undang untuk berangkat ke Baitullah. Pulang dari Baitullah yang jomblo langsung nikah insya Allah. Sama seperti yang saya rasakan insya Allah. Siapa di sini yang rindu pengen ke Baitullah angkat tangan. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita berjumpa di Baitullah insya Allah. Untuk antum-antum yang hari ini rindu berangkat ke Baitullah, izin terakhir saya closing dengan membaca suara iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais beserta Bilal muadzinnya yaitu Syekh Ahmad bin Mula. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang ketika mendengarkan sambil berdoa dalam hati, ya Allah kami rindu ya Allah, kami rindu ya Allah, kami pengen berangkat umroh ya Allah, tapi kami tak punya uang ya Allah, tapi kami yakin Engkau maha kaya ya Allah. Insya Allah dengan segala cara terbaik Allah akan memberangkatkan kita. Orang yang berangkat umroh tuh, saya tanya sekarang, mereka pakai apa kira-kira? Pakai uang nggak? Nggak pakai, pakai tiket. Betul nggak? Kalau cuma pakai uang nggak beli tiket, berangkat bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi hari ini banyak orang mengira yang bisa berangkat umroh itu bagi mereka yang punya uang saja. Enggak. Tapi bagi mereka yang hari ini punya kemauan kuat untuk bisa berangkat umroh. Ustadz, gaji saya sebenarnya cuma 2 juta Ustadz. Gak mungkin kayaknya Ustadz nih Ustadz. 1 juta buat keluarga, 500 ribu buat cicilan, 500 ribu buat makan saya Ustadz. Terus kapan saya bisa berangkat umrohnya? Allah selalu punya cara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa kata Allah yang yakin sama Allah, bertakwa sama Allah, hari ini pengen berangkat umroh, dia sholat, dia ngaji, dia doa, minta ampun sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi jalan bagi dia untuk bisa berangkat umroh. Insya Allah. Maka dengarkan baik-baik sambil membayangkan sekarang berada di depan Ka'bah. Wallah, saya 4 tahun yang lalu ketika saya sebelum berangkat ke Al-Azhar Kairo tahun 2016, saat itu saya diundang untuk ngaji menirukan 10 suara Imam Timur Tengah di hadapan ratusan jamaah umroh yang besoknya mau berangkat. Saya ngaji menirukan suara-suara Imam Timur Tengah, tak terasa rupanya ibu-ibunya pada nangis. Keluar dari ballroom hotel, ambil makan prasmanan, datang ibu-ibu datang menghampiri saya. Nak Taki, Masya Allah nak, gak sabar ibu besok mau berangkat umroh nak. Nak, ibu mau ngasih hadiah, kira-kira Nak Taki mau umroh gak? Siapa yang gak mau bu? Ya udah, ambil berkas-berkasnya, kasih ke ibu paspornya. Ini uang jajan buat Nak Taki selama di sana. Disiapkan amplop, pas dibuka uang 10 juta rupiah. Seakan-akan Allah sudah menyiapkan sebelum ibu itu berangkat dari rumahnya. Coba siapa yang berkehendak? Allah. Dan memang betul saya ketika duduk di depan jamaah-jamaah seperti ini, saya tuh ngebayangin kapan ya Allah ya saya bisa berangkat umroh kayak jamaah-jamaah ini. Wajah-wajahnya wajah-wajah sumringah, senang, besok bisa ke Baitullah lagi. Saya kapan ya Allah ya? Rindu ya Allah. Terakhir saya tahun 2012 bisa umroh sama umi saya. Kapan ya Allah? 2016. Rupanya keluar dari ballroom hotel, Allah tahu hati saya. Allah mendengar doa saya. Ketika saya membaca suara imam-imam itu,
sampai ke langitnya Allah, turun ke ibunya, wasilah ibunya, dihantarkanlah saya berangkat umroh. Bulan depannya saya langsung berangkat ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Yakin betul ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin sama Allah. Kuncinya di hati. Jangan pernah ragu sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, pasti terjadi, insya Allah. Siap semuanya? Siapkan hatinya. Bayangkan sekarang berada di depan Ka'bah bersama orang-orang yang kita cintai. Sambil doa dalam hati, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Doa sama Allah, betul-betul dari hati. Sambil pejamkan mata, sambil ngebayangin, sambil doa, sambil sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu, istawu, aqimu sufakum wa'tadilu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran ya Allah. Izinkan kami yang mendengar bacaan tadi ya Allah bisa berangkat umroh dan haji ya Allah. Atas izin Engkau ya Allah. Kami tak punya uang ya Allah. Kami tak berdaya ya Allah. Kami tak berkuasa ya Allah. Kami serahkan semua kepada Engkau ya Allah, karena yakin Engkau adalah Allah yang maha kaya ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kebayang ya Allah, kami sedang berada di depan Ka'bah ya Allah. Kami semua sedang tawaf ya Allah. Kami semua sedang tawaf ya Allah. Kami semua sedang berzikir memohon ampun di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah. Undang kami ya Allah. Berangkatkan kami ya Allah. Undang kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami tak punya uang ya Allah, tapi kami yakin Engkau maha kaya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, undang kami ya Allah. Undang kami ya Allah. Undang orang tua kami ya Allah. Undang orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami pengen kumpul bukan hanya di sini ya Allah, tapi kami juga pengen kumpul di depan Ka'bah ya Allah. Kami tak ingin hanya mendengar suara imam-imam tadi hanya di sini ya Allah, tapi kami juga pengen mendengar suara itu langsung di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu dengan Rasulullah SAW. Kami pengen ke sana ya Allah. Izinkan kami bisa menginjakkan kaki di Madinah ya Allah. Izinkan kaki kami ya Allah bisa menziarahi makam Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkan kami ya Allah bisa berangkat kembali berkunjung ke Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah.
Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Rabb. Ya Allah, izinkan keluarga kami, ya Allah, bisa menghafalkan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, maafin kami, ya Allah, kalau selama ini kalau kami buka Quran tak bisa berlama-lama, ya Rabb. Tapi kalau kami buka handphone, kami tahan berjam-jam, ya Allah. Maafin kami, ya Rabb. Maafin kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah, kalau kami buka Quran sebentar, ya Allah. Kami tak bisa berlama-lama, ya Allah. Jangan-jangan karena kami banyak dosa sehingga Quran tak mau dekat dengan kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan, ya Allah, hidup kami, ya Rabb, dekat dengan Quran, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang cinta kepada Quran, cinta kepada ahlul Quran, cinta kepada penghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau tak izinkan kami menjadi penghafal Quran, setidaknya, ya Allah, anak cucu kami jadi penghafal Quran, ya Rabb. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri penghafal Quran, ya Allah. Kami punya impian besar, ya Allah, mencetak 23 juta penghafal Quran, ya Allah. Kami pengen menyelamatkan semua penduduk muslim di Indonesia, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafin kami, ya Allah, kalau hari ini kami masih sering nunda-nunda solat, ya Allah. Engkau manggil kami, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi seakan-akan kami lupa, ya Allah. Seakan-akan kami tuli tak mendengar, ya Rabb. Ampunkan telinga kami, ya Allah. Maafin telinga kami, ya Allah. Kalau kami mendengar aib orang lain, kami paling kencang dengarnya, ya Rabb. Tapi kalau kami dengar panggilan seruan kebaikan, kami nolak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafin lisan kami, ya Allah. Lisan yang sering menggunjing orang lain, lisan yang sering mengkatai orang lain, lisan yang sering menghina orang lain, lisan yang sering menyakiti perasaan kedua orang tua kami, ya Allah. Lisan yang sering membuat air mata orang tua kami menetes karena lisan kami, ya Allah. Maafin lisan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan lisan kami, ya Allah. Izinkan lisan kami, ya Allah, agar terus bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, ya Allah. Izinkan lisan kami ini, ya Allah, bisa ngajak orang balik ke masjid, ya Allah. Lisan yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah, bisa ngajak orang balik ke Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan kaki kami, ya Rabb. Kaki kami sering berangkat ke tempat-tempat yang tak baik, berangkat ke tempat-tempat yang Engkau murkai, ya Allah, berangkat ke tempat yang maksiat. Ya Allah, izinkan kaki kami, ya Allah, selalu berangkat ke tempat yang baik-baik, ya Allah. Izinkan kaki kami ini, ya Allah, selalu berangkat ke masjid, ke majlis ilmu, bertemu dengan orang-orang saleh. Ya Allah, maafin tangan kami, ya Allah. Tangan kami sering nyakitin orang lain, ya Rabb. Tangan kami sering menzalimi hati orang lain, ya Allah. Tangan kami sering menyakiti perasaan orang lain, ya Allah, mengambil hak orang lain, ya Rabb. Izinkan tangan ini, ya Allah, bisa ngajak orang berbuat kebaikan, ya Allah. Ya Allah, maafin, ya Allah, mata kami, ya Allah. Mata kami ini, ya Allah, tak kuat bertahan, tak berlama-lama, ya Allah, bisa berlama-lama dengan Quran, ya Allah. Tapi kalau buka handphone tahan, ya Allah, sampai 4 jam, ya Rabb. Kalau buka handphone tahan sampai 6 jam, ya Rabb. Buka, bangun tidur buka handphone, mau tidur selalu buka handphone dimanapun, tapi Quran tak pernah kami buka, ya Rabb. Maafin, ya Allah, ampunkan, ya Allah. Maafin kami, ya Allah. Jangan sampai karena banyaknya dosa kami, Quran tak mau dekat dengan kami, ya Rabb. Ya Allah, terakhir, ya Allah, maafin hati kami, ya Allah. Hati kami masih sering dengki sama orang lain. Hati kami masih sering iri sama orang lain. Hati kami masih sering hasad sama orang lain. Hati kami masih sering pengen sum'ah, pengen ria, bangga, ujub, ya Allah. Setiap kami melakukan kebaikan pengen dipuji sama orang lain. Maafin, ya Allah. Maafin, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah. Terima amal soleh kami, ya Rabb. Terima salat kami, ya Allah. Terima ngaji kami, ya Allah. Terima sedekah kami, ya Allah. Terima, ya Allah, puasa kami, ya Allah. Terima amal berbakti kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dan terakhir, ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya Rabb. Ya Allah, kami rindu, ya Allah. Kami rindu Rasul, ya Allah. Kami rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bisa berkumpul bersamanya, ya Allah. Kami pengen peluk, ya Allah. Kami pengen peluk tubuhnya beliau, ya Allah. Kami pengen cium tangannya beliau, ya Allah. Tapi rasa-rasanya kami tak kuat, ya Allah. Kami malu dengan dosa kami, ya Allah.
Kami malu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah ketika Engkau bangkitkan di akhirat nanti, ketika semua umat Rasulullah dikumpulkan, dibangkitkan dari dalam kuburnya, Rasulullah mencari umatnya, mana umatku, mana umatku. Tapi Rasulullah tidak melihat kita, memalingkan wajahnya dari kita karena banyaknya dosa kita. Ya Allah, ampunkan ya Allah. Izinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kami ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang cinta dengan Quran, kumpul bersama orang-orang soleh. Istiqomahkan kami bersama, kumpul bersama orang soleh. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan sedang ngaji ya Allah. Wafatkan kami sedang lagi sholat ya Allah. Wafatkan kami sedang berjuang dalam dakwah ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam bermaksiat ya Rabb. Jangan Engkau wafatkan kami sedang dalam kafir kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan terbaik ya Allah. Jangan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tetesan air mata kita, air mata keimanan, bukan air mata cengeng, air mata yang disaksikan oleh para malaikat. Doa kita semoga dikabulkan Allah. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan sama Allah. Karena berkahnya dari majelis ilmu adalah doa di dalamnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dalam keadaan terbaik. Buat teman-teman, ayah bunda, abang kakak yang mungkin nanti main ke Bogor, jangan lupa mampir ke Masjid Malikal Mulki. Kalau nggak mampir ke Malikal Mulki rasanya kurang afdol, ya. Jadi setiap ke Bogor jangan lupa mampir ke Malikal Mulki. Daerah apa ya? Tanah Sareal, Jalan Baru ya. Ketik aja di Maps Masjid Malikal Mulki. Ya. Kedung Jaya, Tanah Sareal, Bogor. Boleh mabit, makan pun insya Allah gratis. Insya Allah istri dari Ustadz Randy dalam waktu dekat ini akan install balai saji. Jadi jamaah bisa makan setiap hari insya Allah di masjid. Jadi tagline masjidnya namanya Masjid Makan-Makan. Sama kayak di Masjid Al-Murabi. Seneng gak setiap mau ngaji makan dulu? Mana di sini kalau mau makannya selalu prasmanan ya Ustaz ya? Malikal Mulki iri nih sama Masjid Al-Murabi. Malikal Mulki masih manggil abang-abang bakso, manggil-manggil abang tukang nasi goreng, manggil-manggil abang-abang siomay. Saya kumpulin semua. Silahkan jamaah ngambil makanan terserah, mau berapapun terserah. Tapi Masjid Al-Murabi Masya Allah tabarakallah memuliakan para penuntut ilmu. Sebelum ngaji, kenyangkan dulu perutnya. Karena logika tanpa logistik anarkis. Apa? Logika tanpa logistik anarkis. Kenyangkan dulu perutnya, baru mulai bisa fokus ngaji. Mudah-mudahan ilmu yang bisa disampaikan sedikit ini bermanfaat, berkah, Allah ridho, dan kita bisa langsung praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir teman-teman semuanya, antum pengen gak ilmu yang disampaikan Ustadz Randy, ilmu yang saya sampaikan tadi betul-betul berkah? Mau gak ilmunya bermanfaat, sedikit tapi bermanfaat? Karena ciri-ciri ilmu yang berkah itu adalah sedikit tapi memberikan impact besar buat orang banyak. Mau? Allah sampaikan, kalau kita mau berjuang maka berjuanglah wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah perintahkan kepada kita berjuanglah, berjihadlah, nuntut ilmulah. Yang paling pertama Allah sampaikan bi amwalihim, dengan harta kita. Kalau kita punya hajat maka harus berkorban dulu. Makanya kalau saya punya hajat,
saya selalu dites sama Allah. Ketika saya pengen punya sesuatu, ada aja ujiannya sama Allah. Kadang-kadang tiba-tiba istri minta tolong belikan apa. Kalau saya tidak meresponnya dengan baik, saya selalu berpikir apa yang diminta sama istri ini adalah cara Allah untuk saya bisa berkorban agar hajat saya dikabulkan sama Allah. Maka kita berkorban dengan harta. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Harta dulu baru dengan jiwa. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak hari ini yang duduk di majelis ilmu pulang mendapatkan keberkahan. Silahkan, nanti terserah antum mau sedekah kemanapun terserah. Yang penting saya pengen antum mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan dari guru kita dan juga dari saya pribadi. Makasih, barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada guru kita Ustadz Rendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.